Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat anak-anak ibu semua. Kembali lagi kita ke materi kimia kita, yaitu part 2 ikatan kimia. Masa kita yang ketiga, yaitu ikatan logam, ya. Logam biasanya berasal dari golongan 1A, 2A, 3A dan golongan B, ya Nak ya. Nah, bagaimana terbentuk ikatan logam? Telah kita ketahui bahwa logam itu adalah suatu unsur yang jika dia melepaskan elektronnya maka dia akan menjadi ion positif, ya. Nah, ion-ion positif tadi akan berenang atau bergerak bebas dalam suatu lautan elektron valensi, karena yang dilepaskannya kan elektron valensi. Nah, jadi ion-ion positif tadi bergerak di lautan elektron valensi tersebut. Nah, kemudian partikel yang bermuatan positif tersebut ya akan tertarik ke awan elektron yang bermuatan negatif, karena kan memang semua atom itu punya ion negatif juga, karena dia berpasangan antara positif dengan negatif. Nah, begitulah sebaliknya, sehingga akan terjadi tarik menarik. Nah, tarik menarik itu disebut dengan elektrostatis yang mengikat seluruh kristal sebagai satu kesatuan. Nah, sistem ikatan khas inilah yang disebut dengan ikatan logam. Jadi contohnya logam besi, seng, logam perak dan sebagainya. Nah, untuk mempermudah kamu, ya, Ibu akan membuatkan tabel di sini perbedaan sifat senyawa ion dan senyawa kovalen. Yang pertama, mulai dari titik didih atau titik leleh. Ya, titik didih dan titik leleh. Kalau senyawa ion tadi kan dia logam Nak ya, karena logam itu dia sangat keras, ya, susunan ion-ion atau partikel di dalamnya sangat rapat dan rapi, maka dia sangat susah untuk diputuskan ikatannya. Makanya untuk memutuskan ikatannya ya memerlukan suhu yang cukup tinggi. Makanya senyawa ion itu titik didih atau titik lelehnya adalah tinggi. Sementara senyawa kovalen yang ikatannya hanya karena terjadi sumbangan antar elektron, ya, maka titik didih dan titik leleh senyawa kovalen itu adalah rendah. Yang kedua, daya hantar listrik lelehan. Coba cari lelehan. Jelas nggak lelehan? Ulang dari sini ya. Yang kedua, daya hantar listrik lelehannya, ya, daya hantar listrik lelehannya. Senyawa ion, ya, lelehannya dapat menghantar listrik. Sedangkan senyawa kovalen lelehannya tidak dapat menghantar listrik. Yang ketiga, kelarutan dalam air, ya, atau di sini disebut dengan pelarut yang polar. Maka kalau senyawa ion dia larut, sedangkan senyawa kovalen tidak larut. Kemudian yang keempat, kelarutan dalam pelarut non polar, contohnya dalam benzena, kloroform dan sebagainya, maka senyawa ion itu tidak larut, sementara senyawa kovalen itu larut. Yang kelima, sifat volatilnya, ya, mudah atau tidak mudah atau tidaknya penguapan senyawa itu, ya. Kalau senyawa ion dia tidak mudah menguap, tidak menguap, ya. Sementara kalau senyawa kovalen mudah menguap. Mudah menguap itu disebut dengan
volatil. Nah, tadi kita udah dengar nak bahasan tentang senyawa pelarut polar dan pelarut non polar. Nah, Ibu akan bedakan dulu apa itu polar dan apa itu non polar. Jadi, senyawa kovalen itu nak berdasarkan ya perbedaan keelektronegatifannya dan bentuk geometri molekulnya, maka senyawa kovalen itu terbagi dua. Ada namanya senyawa kovalen polar dan ada namanya senyawa kovalen non polar. Nah, perbedaannya Ibu gambarkan di dalam tabel ini. Jadi, perbedaan senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen non polar. Ya, yang pertama, perbedaan keelektronegatifannya. Sebelumnya sudah kita bahas, keelektronegatifan itu adalah kecenderungan suatu unsur untuk menarik elektron ikatan ke pihaknya, gitu ya. Sudah kita bahas sebelumnya ya dalam sifat-sifat periodik unsur. Nah, berdasarkan perbedaan keelektronegatifannya, kalau dia kovalen polar, ada perbedaan keelektronegatifan antar dua unsur. Ada perbedaan keelektronegatifannya. Sedangkan kovalen non polar tidak ada perbedaan keelektronegatifannya. Harga keelektronegatifan ya bisa dilihat dalam skala Pauling. Nanti kamu silahkan buka buku kamu, ada namanya skala Pauling. Itu berarti adalah besarnya harga keelektronegatifan setiap unsur, namanya skala Pauling. Silahkan dilihat ya. Jadi contoh ikatan antara H dan Cl membentuk HCl ya. Jadi H itu dia harga keelektronegatifannya 2,1, sementara Cl adalah 3,0. Berarti di antara hidrogen dan klorin ini ada perbedaan keelektronegatifannya sebanyak 0,9. Berarti dia termasuk kovalen polar. Jadi kalau dia membentuk ikatan kan menjadi HCl ya nak. Nah, jadi HCl ini adalah senyawa kovalen polar ya. Sedangkan yang berikutnya adalah kovalen non polar. Berarti di sini tidak ada perbedaan keelektronegatifannya. Contohnya adalah molekul oksigen, molekul nitrogen, ya, molekul klorin. Ya, kenapa demikian? Karena antara O dan O, ya kan? O itu harga keelektronegatifannya 3,5. O ini juga 3,5, berarti perbedaan di antara keduanya ini adalah 0. Berarti tidak ada perbedaannya. Ya. Maka kalau tidak ada perbedaan keelektronegatifannya, maka senyawa ini termasuk senyawa kovalen non polar. Yang kedua, ya, bentuk geometrisnya. Ya, kalau kovalen polar, ya, bentuk geometri molekulnya adalah asimetris, berarti dia tidak simetris. Sementara kalau kovalen non polar dia simetris. Ya, contoh misalkan H2O. Ini misalnya nak. Jadi kan H itu punya 1 elektron. Kembali ke ikatan kimia kemarin. Saya harap kamu masih ingat. Kemudian dengan O ada 6. Baru dengan H. Di sini coba kamu lihat. Arti dia
asimetris berarti tidak simetris atau penyebaran elektron ini tidak merata. Ya, tidak merata. Di sini berpasangan. Ini tidak berpasangan, Nak. Berpasangan dia tapi dia milik sendiri si O. Kalau ini kan dia berpasangan tapi satu punya H. Artinya penyebaran elektron atom pusatnya ini tidak simetris. Di atas 2, di bawah 2, di kiri kanan malah satu-satu gitu ya. Tidak simetris. Nah, kalau bentuk geometris molekulnya ini tidak simetris atau asimetris, maka dia termasuk kepada senyawa kovalen polar. Tapi kalau dia senyawa kovalen nonpolar, bentuk molekulnya adalah simetris. Contohnya CH4. Si C ya golongan 4A memiliki 4 elektron valensi. Ya, si C itu punya nomor atom 6. Berarti kalau kita buat konfigurasinya kan 2,4. Ya, dari situ elektron valensinya kita dapat adalah 4. Nih dia 4. 1 2 3 4. Si H masing-masing punya 1. Nah, di sini sudah ada 4 atom H yang terikat pada 1 atom C. Coba kita di sini Nak, distribusi elektron si atom pusat si C ini ya. Atom pusat Nak, kenapa atom pusat? Karena semua atom terikat sama dia, itu namanya dia sebagai atom pusat. C ini punya 4 elektron valensi, penyebarannya sama Nah, atas bawah kiri kanan sama-sama 1. Jadi ini namanya bentuk molekul yang simetris. Nah, kalau simetris berarti dia termasuk ke senyawa kovalen non-polar. Yang ketiga, adanya PEB, yaitu pasangan elektron bebas. Si atom pusat ya. Jika dia senyawa kovalen polar, maka dia memiliki PEB. Tapi kalau dia senyawa kovalen nonpolar, tidak ada PEB. Tidak punya PEB. Contoh, kita bisa lihat dari HCl tadi atau H2O tadi ya. H2O tadi kan H2O gini nih Nak ya. Nah, inilah yang dikatakan sebagai PEB ya. Ini juga dikatakan sebagai PEB. Apa arti PEB Nak? Pasangan elektron bebas. Artinya dia sepasang, tapi sepasang ini punya si O Nak, tidak terikat sama siapapun. Nah, itu namanya PEB. Tapi kalau yang ini namanya PEI. Ini pun namanya PEI ya. Artinya pasangan elektron ikatan ya. Ini karena dia sepasang tapi dia terikat antara si O dan si H gitu. Jadi selama ada PEB ya, selama ada PEB berarti dia dikatakan punya pasangan elektron bebas, berarti termasuk dia ke kovalen polar. Sedangkan ya, contoh yang tidak ada PEB-nya misalkan Cl2. Cl karena punya 7 elektron valensi karena dia golongan 7 ya, nomor atomnya 17. Kalau kita buat konfigurasinya berarti 287. Jadi masing-masing Cl punya 7 elektron valensi ya. Bisa lihat di sini Nak. Dia tidak punya atom pusat, makanya dia tidak punya yang namanya PEB gitu ya. Nah, itu contohnya. Atau si CH4 ini, ya atom pusatnya kan C Nak nih. C-nya punya 4 elektron valensi, tapi keempat-empatnya dia sudah punya pasangan. Nih, pasangan ikatan, enggak ada yang bebas. Tidak seperti si O tadi nih punya sepasang yang bebas-bebas. Ya, arti bebas tadi dia tidak berpasangan dengan unsur lain, itu namanya bebas. Walaupun dia berpasangan tapi tidak dengan unsur lain, itu namanya PEB. Kalau H2O dia punya nih 2. Kalau CH4 dia nggak punya sama sekali, semuanya sudah diikat. Nah, makanya dia termasuk ke senyawa kovalen non polar. Kemudian Nak, kita masuk ke pengecualian dan kegagalan
aturan oktet. Pengecualian dan kegagalan aturan oktet. Yang pertama, senyawa yang tidak mencapai oktet. Senyawa yang tidak mencapai oktet. Nah, biasanya ini adalah unsur-unsur atau atom-atom ya yang elektron valensinya lebih kecil daripada 4. Ya, contohnya pada berilium, pada boron, dan pada aluminium. Ya, yaitu pada senyawa BeCl2, BCl3, dan AlCl3. Ya, kita buktikan betul nggak dia tidak mencapai oktet. Be itu punya nomor atom 4. Berarti kalau konfigurasinya kan 22 nih nak ya. Cl punya nomor atom 17. Berarti konfigurasinya 287. Elektron valensinya 7 ya nak. Berarti kalau kita gambarkan, ibu mau langsung gambarkan ya nak ya. Be itu punya 2 elektron valensi. Si Cl itu punya 7. Nah, bisa kamu lihat di sini. Si Cl pas stabil 8. Si Cl ini juga pas stabil 8. Ya. Tapi si Be cuma 4 nak. Nah, kalau kita bahas tentang teori penyebaran elektronnya, berarti ini kan tidak mencapai oktet, tidak mencapai 8 gitu ya. Nah, maka bagaimana, stabil nggak ini? Ini stabil. Makanya dia di sini disebutkan pengecualian atau kegagalan aturan oktet ya. Nah, kita masuk lagi ke boron. Boron itu 5 elektronnya. Cl tadi sudah kamu ketahui 17. Berarti konfigurasinya 23, 28, 7. Berarti si B punya 3 elektron valensi, Cl punya 7 elektron valensi. Ini juga 7 elektron valensi. Nah, si Cl stabil. Si Cl stabil 8. Si Cl stabil 8. Nah, si B hanya 6. Hanya 6. Nah, dikatakanlah dia sebagai pengecualian. Gitu ya, pengecualian aturan oktet. Demikian juga untuk Al dan Cl3. Kemudian yang kedua, senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil. Contohnya pada senyawa NO2. NO2. Ya, N itu kan punya 7 elektron nak ya. O itu 8. Kalau kita buat konfigurasinya 25, 26. Jadi si N sebagai atom pusat ya punya 5 elektron valensi. 5 elektron valensi. Jadi supaya stabil dia butuh 3 elektron. Sementara si O ini ya bisa masuk ke sini O. Ada berapa nak? 1 2 3 4 5 6 7. Ya. Kemudian bisa lagi satu lagi O dengan membentuk ikatan kovalendatif. Jadi si O ini stabil. Si O ini stabil ya. Tapi si N-nya tidak stabil. Ya. 7 ini dikatakan sebagai 7 elektron ini elektron yang valensinya ganjil. Benar ya? Yang ketiga, senyawa dengan oktet berkembang.
Contohnya pada misalkan PCl5 SF6 dan sebagainya. Ini kita buktikan dulu nak ya. Yang pertama antara P dan Cl, P15 Cl17. Kita konfigurasikan 285 287 ya. Seharusnya antara P dengan Cl ini kan supaya stabil dia butuh 3, supaya stabil kan butuh 1 nih ya. Supaya 8 kan, ini butuh 3, ini butuh 1, maka ini kali 1, ini kali 3, maka terbentuklah namanya PCl3. Nah, kalau PCl3 kita gambarkan, P-nya punya 5, Cl-nya masuk, satu lagi, enak. Kalau kita hitung, P-nya ini stabil 8, Cl stabil 8, Cl ini juga stabil 8, Cl ini juga stabil 8. Nah, PCl3 dia sudah stabil. Nah, ternyata ada senyawa namanya PCl5, fosforus pentaklorida. Nah, ini berarti kan secara logika elektronnya pasti sudah bertambah gitu, jadi nggak stabil lagi, makanya dia namanya senyawa dengan oktet berkembang. Jadi kalau PCl5 kita gambarkan menjadi P itu punya 5 elektron. Nih, ini masuk Cl, ke sini Cl, ke sini Cl, ke sini juga Cl, ke sini juga Cl. Nah, bisa kamu lihat di sini. Si P ini elektronnya kalau kita hitung si P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sudah 10, berarti dia sudah melebihi oktet. Oktet kan hanya 8 elektronnya. Maka dikatakanlah dia sebagai senyawa yang oktetnya berkembang. Adalah kegagalan. Aturan oktet. Nah, kegagalan aturan oktet ini ya biasanya terdapat pada senyawa-senyawa transisi atau senyawa-senyawa post transisi. Senyawa transisi, ingat nak, senyawa golongan-golongan B mulai dari 1B sampai 8B, sedangkan senyawa post transisi ini adalah unsur logam setelah unsur transisi. Contohnya Bi ya, bismut, timah, stannum, dan gallium. Contoh unsur Sn yang memiliki 4 buah elektron valensi, tapi dalam pembentukan ikatan kecenderungannya dia hanya melepaskan 2 elektron saja. Dua elektron valensinya saja. Atau juga bismut, unsur bismut yang punya 5 elektron valensi, tapi dalam pembentukan ikatannya biasanya dia hanya melepas 1 atau 3 elektron saja. Nah, itulah kegagalan dari aturan oktet.